Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman flamboyan. Halo, Nah, hari ini bersama Kak Pio dan Cio. iya, bersama Cio dari Kampung Dongeng akan menemani teman-teman dan memberikan cerita nih sama teman-teman. Wah, cerita. Iya, Cio mau dengar cerita nggak? Mau lah, teman-teman. Mau dengar cerita? Kalau gitu sekarang duduk yang rapi kayak Cio. Ya kan Kak Pio? Bener banget. Sekarang teman-teman lomba duduk paling rapi. 1, 2, 3. Wah, cakep. Sudah rapi semua. Sekarang siap mendengarkan ceritanya Kak Pio? Iya. Oke, teman-teman, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, jauh di dalam hutan, ada seekor kelinci yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Kelinci. Cerita binatang nih. Iya, cerita binatang. Itu kelinci. Tahu kan kelinci, teman-teman? Tahu. Yang rambutnya banyak. Ya, betul. Yang telinganya satu. Loh, kok telinganya satu? Kelinci telinganya satu apa dua? Dua. Tuh, Cio, telinganya kok satu? Kalau yang telinganya dua. Oke, nah teman-teman, si kelinci ini bernama Inci. Nah, kita panggil saja sih dia Inci. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Dia suka sekali membantu kedua orang tuanya. Dia suka membantu orang tua nggak? Suka. Bantu Kak Pio juga suka. Iya, memang bantu apain? Bantu berantakin. Loh, nggak boleh ya. Oke. Kalau berantakin harus dirapiin ya. Oke. Lanjut cerita teman-teman. Nah, si Inci ini suka sekali membantu kedua orang tuanya. Teman-teman di rumah, siapa yang suka membantu kedua orang tua? Angkat tangan. Yang suka membantu ibu, angkat tangan. Membantu ayah, angkat tangan. Suka ngompol, angkat tangan. Siapa yang suka ngompol? Ya. Oke, lanjut cerita ya teman-teman. Nah, si Inci ini setiap pagi selalu membantu ayah dan ibu menanam wortel di luar. Nah, kalau malam dia membaca dan belajar. Teman-teman, si Inci ini anaknya rajin sekali. Nah, tapi teman-teman, hari demi hari berlalu seperti itu. Kenapa Kak Pio? Si Inci bertemu dengan temannya. Coba teman-teman tebak ini hewan apa ya? Hewan apa? Suka bergelantungan di pohon. Nah, suaranya Wah, Cio tahu. apa? Itu loh. Apa? Itu loh. Apa? Itu loh. Apa? Apa teman-teman? Ya, malah nanya sama teman-teman. Coba tebak apa? Iya benar, si monyet. Monyet ini bernama Onyet. Nah, Onyet suka sekali bergelantungan sana kemari. Dia berjumpa dengan si Inci. Oh, kamu ngapain di sana? Si Inci pun menjawab, aku lagi bermain. Oh, masa bermain seperti itu? Emang kenapa? Emang yang namanya main seperti apa? Oh, itu mah kamu lagi kerja, lagi nanam wortel kan? Jangan gitu, gak baik ngolok-ngolok teman. Si Inci pun terlihat sedih teman-teman. Menurut Inci, dia menanam wortel sambil bermain, tapi si Onyet malah tertawa. Dan si Onyet berkata seperti ini sih sama si Inci. Kalau kamu mau main, ikut aku. Aku akan mengajak kamu bermain lebih seru. Bermain apa emangnya? Main apa Kak Pio? Dengerin ya. Mereka pun pergi berjalan dan si Onyet mengajak si Inci untuk bermain petak umpat, bermain yang lain-lain, dan itu sangat seru membuat si Inci lupa akan waktu. Nah, esokan harinya teman-teman, si Inci pun di rumah langsung bersiap-siap mandi dan dia dipanggil oleh ibunya.
Inci, bantuin ibu nak, sapukan sebentar ya rumahnya. Ibu mau ke belakang, mau masak, kata si ibu. Tapi si Inci tidak mendengar, dia tetap sibuk untuk merapikan dirinya. Tiba-tiba di luar ada suara. Inci, ayo main. Suara si Onyet memanggil si Inci mengajak main. Main. Cia juga mau ikut main. Sabar, dengerin dulu ya. Oke, lanjut. Nah, lalu si Onyet mengajak si Inci ikut bermain lagi seperti kemarin. Lalu si Inci pun mendengar, oh iya Nyet, sebentar ya, tunggu aku, kata si Inci. Lalu si Onyet menunggu di depan rumah. Kemudian ayah pun berkata, Inci, ayo bantu ayah untuk menanam wortel lagi, kata si ayah kepada si Inci. Tapi teman-teman, si Inci berkata apa? Apa Kak Pio? Si Inci berkata, kalau misalnya aku bantuin ayah sama ibu, aku kan gak punya waktu untuk main. Si Inci mau main. Lalu si Inci pun keluar dan berkata seperti ini kepada kedua orang tuanya. Ayah, ibu, Inci capek bantuin ayah sama ibu terus. Inci mau main aja, capek, suruh terus. Si Inci berkata seperti itu teman-teman. Itu boleh nggak? Enggak boleh gitu dong teman-teman. Kok gitu sih Inci Kak Pio? Iya, ternyata si Inci lebih senang bermain daripada membantu kedua orang tuanya. Teman-teman, si Inci pun pergi bersama si Onyet tanpa pamit sama kedua orang tuanya kepada ayah ibunya teman-teman. Nah, si Inci pergi bermain, ayah ibunya terlihat sangat sedih, tapi ayah ibunya tetap bercocok tanam, menanam wortel. Lalu si Inci main bersama si Onyet jauh masuk ke dalam hutan sampai-sampai si Inci tidak tahu jalan pulang. Setelah itu tiba-tiba Onyet berkata, sepertinya kita sudah terlalu jauh nih Inci. Terdengar suara teman-teman. Ternyata itu adalah pemburu teman-teman. Pemburu? Iya, pemburu. Dan si Inci pun ketakutan. Si Onyet berkata, Inci, ada pemburu, ayo kita lari. Aduh, gimana ya? Sudah dulu ya Inci, aku tinggal dulu. Si Onyet malah memanjat pohon teman-teman. Dia lari dari satu pohon ke pohon yang lain. Pemburu itu berkata, ada sesuatu hewan di sana. Ayo kita kejar, ayo kita tembak, katanya gitu. Nah, si Inci ketakutan teman-teman. Si Inci lompat-lompat mencari tempat untuk pulang, untuk bersembunyi. Tapi teman-teman, si Inci tidak tahu jalan pulang. Terus gimana Kak Pio kalau dia nggak tahu jalan pulang? Si Inci melihat ada sebuah lubang dan dia masuk ke lubang itu teman-teman. Nah, si Inci diam deh di sana sambil ketakutan. Ayah, ibu, Inci mau pulang. Inci mau pulang, kata si Inci. Nah teman-teman, si Inci sangat ketakutan. Lalu dia melihat kaki si pemburu bolak-balik di luar. Nah, terus bersembunyi. Dia kelaparan, dia takut sekali di dalam kegelapan. Tidak terasa semalaman dia di dalam lubang itu, dan keesokan harinya jadi dia nginep di sana Kak Pio? Iya, dia tidur di lubang itu teman-teman. Keesokan harinya matahari sudah terbit kembali. Lalu si Inci tetap tidak berani keluar teman-teman. Jadi gimana Kak Pio? Begini teman-teman. Nah, setelah si Inci itu tidak berani keluar, Inci tetap diam saja di dalam lubang itu. Terus dia selalu memanggil kedua orang tuanya. Ayah, ibu, Inci mau pulang. Inci mau pulang.
kejauhan ada suara sangat berat. Inci, 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 Inci. Ternyata teman-teman itu suara ayah dan ibunya si Inci. Ayah, ibu. Inci pun keluar teman-teman, dan ternyata di sana dia bertemu dengan ayah dan ibunya yang sedang mencari dia. Inci pun datang dan memeluk ayah dan ibunya. Ibu, ayah. Inci takut. Ayah dan ibunya mau menangis teman-teman memeluk si Inci. Syukurlah nak, kamu gak apa-apa. Ya ampun nak, kamu main kemana aja? Kata si ibu. Maafkan Inci ayah, ibu. Inci gak mau lagi main jauh-jauh. Wah, kasihan ya Kak Pio. Nah itu Inci, ayah dan ibu pun pulang ke rumah. Dan di rumah Inci diberi masakan sup yang enak sekali sama si ibunya. Lalu Inci berkata seperti ini. Ayah, ibu maafkan Inci ya. Inci janji, Inci tidak akan seperti itu lagi. Inci tidak akan bersikap kasar lagi sama ayah dan ibu. Kalau Inci mau main, Inci juga gak mau main jauh-jauh lagi. Inci takut, maafin Inci ya. Nah teman-teman, itu dia cerita dari Kak Pio. Sudah Kak Pio. Udah. Begitu. Coba ada pesan moral apa dari cerita Kak Pio? Cio tahu. Apa? Kita harus selalu mentaati apa Kak Pio? Mentaati. Ya, apa sih yo? Apa? Oh, kita apa-apaan sih Cio? Oke teman-teman, pesan moral dari ceritanya Kak Pio, teman-teman harus selalu membantu kedua orang tua dan tidak boleh membentak kedua orang tua teman-teman. Jangan berlaku kasar, karena kemanapun kita mendapatkan kesusahan, hanya orang tua yang ikhlas menolong kita. Dan teman-teman, membantu orang tua akan membuat kita lebih bahagia. Dan ketika orang tua melarang untuk tidak terlalu jauh bermain, teman-teman jangan main jauh-jauh ya, oke? Oke. Iya, Kak Pio sudah bercerita dengan teman-teman semua. Ceritanya seru atau tidak? Seru. Wah, Kak Pio. Kenapa Cio? Kok tumben ceritanya bagus? Emang kemarin enggak? Next time Cio lagi yang cerita ya. Oke teman-teman. Nah, di lain waktu Cio mau cerita nih. Siapa yang mau dengar Cio cerita, angkat tangan. Oke. Ya, nanti di lain waktu Kak Pio dan Cio akan bercerita lagi ya sama teman-teman. Terima kasih nih sudah mau dengerin cerita Kak Pio dan Cio. Iya teman-teman. Apa Kak Pio? Oke, sampai jumpa dulu ya teman-teman. Terima kasih. Dadah. Kak Pio, Kenapa? jangan dadah dulu. Kenapa? Teman-teman, dengerin Cio ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.